Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita di pagi hari ini adalah sebuah kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam kisah ini terdapat pelajaran-pelajaran keimanan dan renungan-renungan dari keteguhan hidup serta bagaimana menghadapi ujian-ujian, fitnah-fitnah serta cobaan-cobaan. Kisah ini berada di surah yang ke-40 dari urutan surah-surah Al-Quran, populer dengan nama surah Ghafir, dan dikenal juga di tengah para ulama dengan nama surah Al-Mu'min. Surah Ghafir karena memang di awal surahnya Hamim, setelah Tanzilul kitab minallahil azizil alim, Ghafirid dzambi wa qabilit taubi, disebut dari Ghafirid dzambi, yang disebut surah Ghafir, dan disebut juga dengan nama surah At-Taul, Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli, disebut At-Taul. Dan juga dari penamaan yang populer disebut dengan nama surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min karena kisah ini yang kita akan kaji. Ini kisah seorang mukmin dari keluarga Fir'aun atau dari pengikut Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Dan hidup dengan makna-makna Al-Quran itu dari sumber kebahagiaan, dari pokok kebaikan, keteguhan di dalam hidup. Karena hidup ini antara ujian dan cobaan dengan kelapangan dan kenikmatan. Pada dua kondisi ini, di ujian dan cobaan, di kelapangan dan kenikmatan, pada keduanya terdapat ujian, terdapat pintu ibadah, dan juga itulah yang menghiasi warna dari kehidupan. Karena hidup ini tidak selamanya
di atas satu kondisi saja. Misalnya seorang selalu nikmat saja, tidak ada ujian dan cobaan. Itu enggak ada orang yang hidup seperti itu. Atau dia selalu ada ujian, tidak pernah dapat kenikmatan. Tapi dibuat kehidupan itu bersilih ganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari kehidupan kami buat bersilih ganti di tengah manusia. Karena itu seorang muslim dan muslimah, kondisi apapun yang menimpanya dalam hidupnya, dia di dalam kenikmatan atau di dalam ujian, dalam kelapangan ataupun di dalam kesempitan, di kondisi dia bergembira atau di kondisi dia bersedih, pada seluruh makna kehidupannya ada pintu-pintu ibadah, ada lahan-lahan ketaatan. Itulah keindahan hidup seorang mukmin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadits Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Fa in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan itu tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, ditimpa oleh kesenangan, dia bersyukur. Begitu dia bersyukur, kebaikan yang dia dapatkan. Begitu ditimpa oleh kesusahan, hal yang membahayakan, dia bersabar. Dan kesabaran itu juga kebaikan untuknya. Jadi dimanapun dia berputar, seorang mukmin itu selalu berputar di atas kebaikan. Antara pahala ke pahala. Antara ketaatan kepada ketaatan. Dari sebuah ibadah kepada ibadah yang lainnya. Nah, itulah indahnya kehidupan seorang mukmin. Tapi hidup dengan gaya seperti ini, itu perlu seorang banyak belajar dari ilmu agama. Dan dia perlu banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan di dalam merenungi ayat-ayat yang seperti ini, kisah disebut dalam Al-Quranul Karim, itu terdapat makna-makna keimanan yang sangat besar. Prinsip-prinsip kehidupan, pijakan-pijakan di dalam menata kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Baik, sebelum saya terangkan kisah ini, kisahnya di surah Ghafir ya, dari ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-46. Sebelum saya jelaskan, ingin saya terangkan beberapa perkara yang terkait dengan surah ini. Di surah Ghafir ini awal surah di dalam Al-Quran yang didahului dengan Hamim. Iya. Yang didahului dengan Hamim. Dan ada 7 surah didahului dengan Hamim di dalam Al-Quran. Nah, ini surah yang pertama. Surah Ghafir ini adalah surah Makkiyah menurut ijma, kesepakatan para ulama ahli tafsir. Dari surah Makkiyah. Dan memang dari kandungan surah ini itu mengingatkan orang-orang yang menentang dan menyelisihi jalan, dan itu adalah uslub dari surah-surah Makkiyah. Karena konteksnya
terhadap kaum musyrikin yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menentang dakwah beliau. Baik. Surah ini dari pokok maksud di dalamnya adalah mengingatkan tentang bahaya orang-orang yang berjidal, mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana akibat akan hal tersebut, dan bagaimana kesudahan, kehancuran orang-orang yang di atas makna ini. Perbuatan mendebat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau kita buka dari awal surah itu, saya bisa kasih gambaran global tentang isi dari surah ini supaya kita bisa ada gambaran ringkas tentang kandungan dari surah ini. Jadi dari awal surah ini dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dari berbagai sifat-sifatnya yang agung, dikumpulkan antara rasa harapan dan rasa takut. Kemudian dijelaskan hal yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhibur menghadapi berbagai gangguan yang beliau hadapi atau beliau alami dari kaum musyrikin. Kemudian diterangkan tentang para malaikat penyandang arsy, bagaimana mereka memohon ampunkan untuk kaum mukminin dan mendoakan untuk mereka. Dan dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, diingatkan akan dahsyatnya hari kiamat, dan bahwa pada hari itu kekuasaan hanya milik Allah. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Allah akan menantang semua makhluk di hari kiamat. Milik siapa kekuasaan di hari ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dirinya sendiri dengan firman-Nya, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang maha satu lagi maha menaklukkan segala sesuatu. Dan di dalam surah ini disebutkan kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Fir'aun, Haman, dan Qarun. Iya. Dan dijelaskan bagaimana kebinasaan Fir'aun dan kaumnya. Nah, di sela kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ini, disitulah ada kisah yang akan kita bahas sekarang ini. Kisah seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Kemudian di surah ini diterangkan juga bagaimana perdebatan antara penduduk neraka di dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian dijelaskan di dalam surah ini dari tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, dan dijelaskan batilnya segala ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian diingatkan berbagai nikmat dan karunia Allah agar supaya seorang itu bersyukur, dengannya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan tentang di tempat yang belakangan, di sebelumnya di awal diingatkan tentang orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Diancam akan hal tersebut, dan bagaimana Nabi Muhammad diperintah bersabar menghadapi mereka, dan diingatkan bahwa telah berlalu para rasul juga menghadapi hal-hal yang semisal dengan itu bersama kaumnya. Iya. Kemudian di akhir surah ditegaskan bahwa siapa yang di atas kekufuran seperti kaum musyrikin, maka kesuduhannya pasti akan sama dengan umat-umat yang telah kafir sebelumnya. Mereka juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ringkasan
dari surah Ghafir ini. Baik. Kemudian di dalam surah ini dimulai di sini ya, kita mulai dari ayat yang ke-28. Ya, karena kita di posisi akan membahas tentang mana dari ayat-ayat, dan kita akan mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat yang agung dan mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibuh wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Baik. Jadi ini ayat yang merupakan permulaan dari kisah ini. Jadi dikatakan di dalam ayat ini, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun, dan berkata seorang mukmin min ali fir'aun, dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanah, menyembunyikan keimanannya. Jadi 3 sifat orang ini. Pertama, dia beriman. Yang kedua, dari al Fir'aun. Yang ketiga, menyembunyikan keimanan. Iya. Dan ini masuk di konteks, kalau kita lihat 2 ayat sebelumnya. 2 ayat sebelumnya itu ucapan Nabi Musa menantang. Ucapan Fir'aun yang mengancam Nabi Musa. Wa qala Fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Dan berkata Fir'aun, biarkan saya membunuh Nabi Musa. Suruh Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, agar menyelamatkannya. Itu perhatikan ya bagaimana durjananya Fir'aun ini. Perbuatan membunuh itu apa? Perbuatan bagus atau kerusakan di atas muka bumi atau tidak? Kerusakan. Tapi bersama dengan itu Fir'aun berkata apa? Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhhira fil ardil fasad. Kalau saya tidak membunuh Nabi Musa ini, saya khawatir dia akan mengganti agama kalian, dan saya khawatir dia akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi coba bayangkan ya, orang yang paling perusak di masanya, tapi bisa mengatakan Nabi Musa akan mengadakan apa? Kerusakan. Ini kalau orang Indonesia bilang apa ini? Maling teriak maling, kan begitu. Ini gaya Firaun ini banyak di masa sekarang. Ini gaya Firaun ya, salah satu trik Firaun. Jadi, ini kita membawa perdamaian. Kita orang-orang yang moderat, pertengahan, anti ekstrim. Tapi dianya sendiri orang yang ekstrim. Iya. Orang yang ekstrim. Tidak mau terima silam pendapat. Dia kunut, kita tidak kunut, tidak boleh. Kalian Wahabi. Jelas ya? Tapi bahasanya kami moderat. Kami moderat. Dia maulid, kita tidak maulid. Enggak, Wahabi itu yang enggak maulid. Orang punya alasan, punya dalil. Harusnya kan kalau moderat ya biarkan dia bicara dengan dalil yang dia miliki. Kan begitu. Kalian misalnya berbuat sesuatu, dihujat oleh orang dengan dalil-dalil, ya kalian jawab dengan dalil. Jangan menuduh sembarangan, kan begitu. Ya sama dengan slogan-slogan negara-negara sok adik kuasa ini. Ya, pengaman dunia, menebarkan keadilan, memberantas terorisme, tapi terorisme di definisi mereka sendiri. Di definisi mereka sendiri. Tapi kalau perbuatan orang-orang terkutuk Yahudi ini menyerang
saudara-saudara kita di Palestina, itu bukan terorisme itu. Iya, merebut wilayah orang bukan terorisme. Melakukan pembunuhan massal itu bukan terorisme. Ya sama gayanya gitu, memberantas kerusakan. Tapi orang yang paling berbuat kerusakan. Makanya saya bilang gaya-gaya Firaun itu banyak yang menirunya. Iya. Banyak yang meniru gaya Firaun. Jadi Firaun ketika dia berkata seperti itu kepada Nabi Musa mengancam, maka mukmin dari keluarga Firaun ini marah akan hal tersebut. Dia mengingatkan, tapi cara mengingatkannya inilah yang kita akan pelajari. Nah, ini bagaimana cara mengingatkan dengan hal yang baik dan benar. Iya. Jadi katakan waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Dan berkata seorang rajulun, tidak disebut namanya siapa. Tapi kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Karena maksud dari kisah itu adalah manfaat yang dipetik darinya. Adapun nama kadang tidak terlalu penting. Tapi yang jelas mukminun, sifat yang pertama beliau adalah seorang mukmin. Jadi ini dari keutamaan orang ini dijamin keimanan. Karena Allah tegaskan dia adalah seorang mukmin. Seorang mukmin. Apalagi kelihatan nanti ya dari bahasa, ajakannya, mendebat kaumnya, dan kelihatan nanti di akhir kisah bagaimana ia dilindungi oleh Allah dan dihindarkan dari apa yang menimpa Fir'aun dan kaumnya. Baik. Min ali Fir'aun. Al itu ada beberapa penggunaan dalam bahasa Arab. Al itu bisa bermakna keluarga, kerabat. Dan al juga bisa bermakna pengikut, atba. Iya. Pengikut. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini adalah anak paman Fir'aun. Anak paman dari siapa? Firaun. Tapi oleh Ibnu Katsir dibahasakan dengan kata kila, dikatakan. Ya, maksudnya itu nukilan ini pendapat biasanya dibawakan oleh para ulama di konteks seperti ini, tapi mereka hanya sekedar menukilkan dan kadang diisyaratkan makna kelemahan begitu. Baik, dan ini kaidah umum ya di dalam mengenal banyak hal. Terjadi di berbagai tempat. Ada nama-nama tidak perlu ditahu siapa orangnya, siapa namanya. Misalnya Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa. Namanya siapa? Hah? Malik itu penjaga neraka. Israfil ya. Baik, Israfil dari mana dapatnya? Padahal di dalam Al-Quran cuma disebut Malakul Maut saja. Itu datang dalam sebagian kisah Israelia. Ada sebagian hadits-haditsnya lemah. Jelas ya? Dan itu tidak terlalu penting namanya siapa. Yang penting Malakul Maut. Kan begitu. Dan semua orang akan berkenalan dengan Malakul Maut. Dan akan mengenalnya. Jadi nama kadang tidak terlalu penting. Baik malaikat yang berada di masjid ini, di majelis-majelis ilmu, yang kita sangat berharap malaikat-malaikat ini ada di tengah-tengah kita, menaungi majelis ini. Itu disebut malaikat apa? Malaikat rahmat. Jelas ya? Nah perlu ditahu siapa namanya. Ya. Jadi kadang memahami nama itu kadang ada namanya disebut dengan nama fudulul ilm. Ilmu tapi kadar lebih gitu. Ini kita perlu minum ini gelas, ada gelas-gelas lain gitu. Maksudnya itu tidak terlalu penting. Kita ambil yang paling pentingnya saja. Baik, jadi itu di banyak tempat ya, ambil kaidah seperti itu. Intinya seseorang itu mengambil makna
mengambil pelajaran, itu intinya. Baik. Kemudian sifat yang ketiga dikatakan yaktumu imanah. Orang ini menyembunyikan apa? Keimanannya. Ya, terdapat bahwa seorang itu kalau dia berada di sebuah negeri yang dia tidak bisa menampilkan keislamannya, maka dia boleh menyembunyikan keimanannya. Dan ini telah terjadi di banyak sejarah umat. Ini mukmin dari keluarga dari pengikut Firaun. Istri Firaun sendiri beriman. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu contoh perempuan yang salihah. Iya. Menyembunyikan keimanannya. Raja Habasyi, iya, juga menyembunyikan keimanannya. Rakyatnya nggak tahu. Malah meninggal, tidak diselenggarakan jenazahnya sebagai seorang mukmin. Makanya ketika beliau meninggal, An-Najasyi, itu Nabi SAW dan para sahabat salat gaib untuknya. Salat gaib untuknya. Tapi di hukum Islam ini, kalau ada seseorang yang berada di negeri, dia tidak bisa menampilkan keimanannya, tidak bisa menampakkan agamanya, di syariat kita ada hukum namanya wajib berhijrah. Wajib untuk apa? Berhijrah. Karena itu Nabi dan para sahabatnya berhijrah meninggalkan Mekah. Iya. Meninggalkan Mekah. Dan Mekah itu adalah tanah yang paling utama di atas muka bumi ini. Bersamaan dengan itu, pernah Nabi Muhammad dan para sahabat diperintah apa? Berhijrah meninggalkan Mekah. Karena itu ketika Syekh bin Baz rahimahullah memfatwakan, Syekh bin Baz dan banyak dari ulama memfatwakan bahwa rakyat Palestina mereka berhijrah agar supaya tidak tertimpa dari kekejaman-kekejaman orang-orang Yahudi dan selamat jiwa mereka sampai mereka memiliki kekuatan. Itu banyak yang mengingkari. Kami nggak mau tinggalkan. Di sini ada Masjidil Aqsa. Baik di Mekah ada masjid apa? Hah? Masjidil Haram. Ada Masjidil Haram. Yang mana yang lebih afdal? Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram? Masjidil Haram. Baik yang berhijrah meninggalkan Masjidil Haram, orang yang lebih baik dari saya, dari Anda semuanya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhijrah juga. Iya. Karena itu masalahnya, masalah nyawa seorang mukmin itu, satu nyawa yang hilang dari seorang mukmin itu bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Jelas ya? Hilangnya nyawa seorang mukmin itu dikatakan oleh Nabi, lenyapnya dunia dan segala isinya itu lebih ringan dari hilangnya nyawa seorang mukmin tanpa hak. Iya. Jadi itu akal sehat namanya. Akal sehat. Dari sudut kekuatan, kemampuan, semua orang itu paham. Kemampuan orang-orang Yahudi dan bagaimana persenjataan mereka. Itu kalau mau dihabiskan semua Palestina itu bukan hitung satu hari, hitung jam saja habis semuanya. Jelas ya? Ini sekarang muncul orang-orang yang memberi alasan orang Yahudi ini untuk menyerang umat Islam. Iya. Jangan berpikir, oh kan jihad kita. Pasti mati masuk surga karena kita jihad. Loh, Nabi SAW kenapa tidak berpikir seperti itu dengan para sahabatnya? Sabar aja di Mekah, hadapi kaum musyrikin, jihad saja, mati nggak ada masalah, masuk surga semuanya. Kan begitu? Ya cuma kalau semuanya mati, agama ini tidak mungkin sampai kepada kita.
Nah, itu akal sehat namanya. Cuman di kondisi yang seperti ini, itu memang kadang banyak dari manusia keliru di dalam memahami. Satu, karena mengandalkan semangat belaka dan emosi. Tidak berpikir dengan akal sehat dan timbangan syariat. Yang kedua, yang banyak berbicara itu orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang Hizbut Tahrir, orang-orang yang berpemikiran menyimpang memang. Ya memang mereka senangnya seperti itu, bikin ribut-ribut. Iya, bikin ribut-ribut. Baik, menyerang Yahudi, Yahudi mati berapa ribu. Setelah itu apa yang terjadi? Saudara-saudara kita mati lebih banyak daripada itu. Wafat lebih banyak daripada itu. Dan itu tidak ada di hukum jihad di buku manapun. Ada syariat jihad seperti itu. Bahkan Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala menukil kesepakatan. Dan dinukil pula oleh lainnya dari para ulama. Bahwa jihad apapun yang tidak membuat kekalahan terhadap musuh. Jihad apapun yang membawa kekalahan kaum mukminin, maka itu adalah jihad yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Itu akal sehat namanya. Tuntunan syariat. Tuntunan syariat. Karena itu di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan harus ditimbang dengan timbangan-timbangan syariat. Ini dulu ini kalau kita lihat ya wilayah Palestina itu dari puluhan tahun yang lalu itu wilayahnya luas. Wilayahnya luas. Ketika diproklamirkan negara Yahudi ini, itu mengambil sebagian dari tanah, tapi wilayah Palestina masih luas. Sekarang kalau dilihat di peta, itu sisa sedikit sekali. Sisa sedikit sekali. Cara masuknya seperti itu, bikin keributan, dibom sana sini, kemudian diblokir oleh orang Yahudi, masuk ke wilayah mereka. Begitu, sedikit demi sedikit. Jadi kita ini hidup juga harus cerdas. Iya. Jangan selalu ini peperangan, itu haknya saudara-saudara kita, rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Kemerdekaan apa yang mereka dapatkan dengan cara yang seperti itu? Kemudian yang melakukannya siapa? Sekelompok manusia yang asal usulnya harus dipertanyakan dari mana. Orang-orang yang selalu membuat ribut di depan, tiba-tiba setelah itu hilang. Iya. Ini hal-hal yang harusnya kita juga cerdas di dalam memahaminya. Karena itulah dalam kejadian-kejadian seorang itu dia melihat apa sebab terjadinya, akar masalah itu apa. Kenapa musibah itu bisa terjadi? Itu kan musibah. Ya, bagaimana kita berintrospeksi di dalam hal tersebut? Bagaimana kita mengobatinya? Ini renungan terhadap kisah yang seperti ini, itu memberi kepada kita bagaimana cara berpikir yang indah. Iya. Karena ini menggambarkan kisah ini antara Nabi Musa dan Fir'aun. Ini menggambarkan bagaimana teraih kejayaan tersebut. Juga memberi kepada kita pelajaran apa sebab-sebab yang membinasakan umat-umat. Nah, dari situ kita bisa membangun pijakan-pijakan yang indah di dalam kehidupan kita. Baik, kita jeda dulu untuk sholat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.